Misalnya nih kita mau sholat maghrib, air kagak ada, pakai tayamum. Nanti waktu sholat isya tiba, meskipun kita tidak berhadas, nggak kentut, nggak apa gitu ya, tetap ketika hendak melaksanakan sholat isya, air juga belum tiba, hati-hati perkara kencing itu. Termasuk di kamar mandi sekalipun disunahkan jongkok, Pak. Karena dengan cara jongkok itu lebih hati-hati, ihtiyat. Jadi pusarnya bukan aurat, dengkulnya bukan aurat, sampai dagu. Nah segini nih. Karena ini bukan muka, ini bukan muka. Jadi kalau mau kena begini ya nggak boleh. Jadi segini. Di depannya ada tai kebo misalnya. Depannya ada tai kebo, belakangnya tai ayam, sekelilingnya itu tetap sah. Tapi kalau misalnya begini, terbangunnya begini, ini ngangkat, Pak. Kalau udah ini ngangkat, otomatis batal. Bisa jadi beliau menyaksikan ketika sholat Jumat berlangsung, mau negor kagak enak ya. Tapi kita yang tahu, misalnya depan kita atau kita menyaksikan orang yang model tidur begitu lang, prakteknya kayak gitu, ingetin Pak, kasihan, ingetin suruh wudhu lagi. Saya pernah lihat Pak, video viral orang sholat arahnya beda-beda, ada yang menghadap sana, ada yang sana. Pokoknya orang sholatnya beda-beda lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat salat qabla dukhuli, sebelum memasuki waktu, fiha di dalam salat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Artinya seseorang ketika hendak melakukan salat, sesaat hendak masuk salat, dia harus memenuhi 5 syarat ini. I'lam, ketahuilah, anna syarta, bahwa syarat fil lughati secara bahasa, al-allamatu, tanda-tanda. Syarat itu tanda yang harus dipenuhi. Orang kalau tanda-tandanya sudah pas, ya berarti ketemu, berarti klop gitu. Apa saja 5 syarat? Apa saja 5 syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak masuk sholat? Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Yang pertama, suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Syarat pertama yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, yang pertama adalah dia harus suci. Badannya harus suci, anggota tubuhnya harus suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas maksudnya baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil, cara menyucikannya dengan berwudu. Hadas besar, cara menyucikannya dengan mandi. Hadas kecil meliputi ketika seseorang misalnya kentut, misalnya buang air kecil, buang air besar, atau hilangnya akal, karena entah hilangnya akal itu karena tertidur atau karena pingsan atau karena mabuk, semaput, ayan. Maka hal-hal yang demikian itu yang membatalkan wudu, yang menjadikan seseorang berhadas kecil. Maka cara menyucikan dengan berwudu. Sementara hadas besar dengan cara mandi. Dia harus mandi karena meliputi sebab dia pernah, bagi laki-laki ya, mengeluarkan sperma. Entah karena mimpi, entah karena bersetubuh, entah karena onani.
ya apapun bentuknya, yang namanya keluar sperma itu wajib mandi, sengaja tidak sengaja. Atau kalau seseorang perempuan karena haid, karena nifas, dia wajib mandi. Wan najasi, suci anggota tubuh dari berbagai najis. Najis itu meliputi 3 macam: najis mukhaffafah, najis mutawasithah, najis mughaladzah. Najis mukhaffafah itu meliputi kencing bayi yang umurnya di bawah 2 tahun, yang itu pun hanya semata-mata mengandalkan ASI. Jadi emang karena si jabang bayinya hanya mengandalkan ASI, air susu ibu. Nah, bocah sekarang apa baik, SGM lah, Promina, iya, caw kepok juga dimakan. Nah, bocah ya kalau sudah begitu modelnya, air kencingnya ya sama seperti halnya najis mutawasithah. Najis mukhaffafah itu cara menyucikannya cukuplah dengan memercikan air dan mengusapnya, sekali cukup. Itu mukhaffafah, artinya ringan. Itu jabang bayi yang hanya mengandalkan ASI. Ya, kalau sudah makan apa baik ya sama aja. Kemudian najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu najis ringan. Najis yang meliputi terkenanya berbagai kotoran, ya kotoran apapun lah, termasuk darah di dalamnya, itu najis. Cara menyucikannya, hilangnya 3 unsur. Yang pertama bau, kedua bentuk ain, keadaan si najisnya udah hilang, yang ketiga aroma. Nah, mohon maaf, aroma, bentuk dan rasa. Ini rasa itu tidak menjadikan wajib sih. Ini sebagai mustahab, lebih utama. Lagian masa dijilat dulu ya. Yang paling tidak 2 ini, dia harus hilang bentuk najisnya dan hilang aromanya. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mughaladzah, najis berat. Ini berkaitan dengan jilatan atau gigitan sama aja lah. Ya karena terkena air liur, anjing atau babi, atau peranakan dari keduanya. Cara menyucikannya yaitu dengan membasuhnya 7 kali, dengan salah satunya memakai tanah atau debu bisa. Itu najis mughaladzah. Jadi itu syarat yang pertama yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melakukan sholat: sucinya badan anggota tubuh dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar, baik najis mukhaffafah, najis mutawasithah maupun najis mughaladzah. Nah itu. Di sini dikatakan yustaratu li sihhati sholati taharatu anil hadathi. Yustaratu disyaratkan li sihhati sholati, untuk sahnya sholat, atau taharatu apa yang disyaratkan, suci, anil hadathi dari hadas. Sawaun fi dzalikal asgharu wal akbaru, baik hadas tadi hadas kecil maupun hadas besar, tadi sudah diterangkan. Indal kudrati, lah ini yang perlu menjadi catatan. Indal kudrati, ketika ia kuasa atau mampu. Kalau mampu, maksudnya apa? Berkaitan dengan hadas kecil, dia mencucikannya dengan berwudu dengan air kalau ada. Kalau ada berarti mampu. Kalau tidak ada berarti tidak mampu. Maka cara menggantikan hilangnya hadas pengganti wudu itu adalah tayam.
Cuman sifat wudu dan tayamum berbeda. Kalau wudu selama dia belum batal, maka selama itu dia suci, masih terus. Misalnya maghrib, isya, subuh kagak kentut, kagak tidur misalnya, cukuplah satu wudu tadi. Tapi sifatnya tayamum itu berbeda. Tayamum hanya wajib untuk menebus kewajiban satu sholat. Kalau sholat sunnah tidak masalah. Tapi sholat wajib, misalnya nih kita mau sholat maghrib, air kagak ada, pakai tayamum. Nanti waktu sholat isya tiba, meskipun kita tidak berhadas, nggak kentut, nggak apa gitu ya, tetap ketika hendak melaksanakan sholat isya, air juga belum tiba, maka tetaplah tayamum kembali. Itu sifat perbedaan antara wudu dan tayamum. Jadi indal qudrati, wa dalilu ala istirati taharati, dalil wa dalilu dan dalil ala istirati taharati, atas pensyaratan bersuci. Alkitabu yaitu Al-Qur'an wa sunnati, dan alkitabu yaitu Al-Qur'an wa sunnatu, dan hadis, wa ijma'ul ummati, dan ijma' ulama. Qala Allah Ta'ala, dasar Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, al-ayah. Itu berkaitan dengan wudu. Wa qala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin, la yaqbalu, tidak menerima Allah salatan pada satu salat, bighairi tahurin, kecuali dengan bersuci. Al ahaditsu, hadis-hadis fi dzalika, dalam perkara bersuci, katsiratun, itu banyak. Pentingnya kita menjaga hadas, Pak. Pentingnya menjaga hadas. Maksudnya tidak boleh kencing sembarangan gitu. Kadang kita menyepelekan kencing karena cipratan kecil, kita mengabaikan. Padahal di sini dikatakan haditsul kuburaini. Dalam hadis yang meriwayatkan dua kubur yang disiksa. Innahuma, sesungguhnya mereka berdua, ahli kubur, dua ahli kubur, liyu'adzibani, mereka keduanya disiksa. Amma haduma, adapun salah satu di antara keduanya, fakana la yastatiru minal bauli, dia tidak hati-hati di dalam perkara kencing. Jadi hati-hati, Pak. Karena kencingnya, apalagi kencing orang sembarangan, dan di jalan-jalan suka, ya kalau memang darurat sih ya, orang kencing berdiri tengah pinggir jalan gitu ya, sering lihat ya, orang kencing sembarangan sambil berdiri samping pohon, mana kelihatan lagi pohonnya. Nah, udah kencing dikepretin sama pohon. Ya Allah, jangan hati-hati perkara kencing itu. Termasuk di kamar mandi sekalipun disunahkan jongkok, Pak. Karena dengan cara jongkok itu lebih hati-hati, ihtiyat. Karena semakin jatuhnya air itu kan semakin tinggi semakin kuat cipratannya.
Ya semakin dekat, semakin rendah, semakin berkurang. Usahakan kalau kencing itu sambil jongkok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wasatrul aurati bilibasin tahir. Syarat yang kedua seseorang ketika hendak memasuki waktu sholat, ketika hendak dia sholat, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Pakaian yang suci, tidak harus mewah, yang penting menutup aurat dan suci. Sebagaimana kita maklum bersama, aurat laki-laki itu di dalam sholat, ya di dalam sholat maupun di luar sholat ya, adalah bainar rukbah, bainas sutrah wa rukbah, bainas surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Jadi aurat laki-laki itu di antara perkara di antara pusar dan dengkul. Artinya pusarnya bukan aurat, dengkulnya pun bukan aurat. Ini kalau bahasa fikihnya gitu. Jadilah aurat laki-laki itu adalah sesuatu di antara pusar dan dengkul. Ma baina surah marukbah. Jadi pusarnya bukan aurat, dengkulnya bukan aurat. Tapi bukan berarti mentang-mentang begitu ya terus pakai kolor ngepres gitu ya, enggak juga gitu ya. Enggak juga. Ya misal mentang-mentang aurat laki-laki itu hanya di antara pusar dan dengkul, lalu sholat imamnya ujuk-ujuk pakai sarung doang gitu, atasannya nggak pakai baju. Ya sah sih, cuman adabnya nggak ada gitu. Adabnya kurang, nggak ada. Sah sholatnya tapi nggak ada adabnya. Kalau perempuan auratnya itu di dalam sholat muka dan telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam maupun bagian luar. Ini mazhab Syafi'i itu aslinya ya aurat hal yang bukan aurat dalam sholat perempuan itu ya garis muka, telapak tangan bagian dalam dan bagian luar. Jadi kalaupun sholat begini itu sah Pak, sah. Ini sah begini. Termasuk tumit seandainya terlihat. Tumit itu apa tuh? Bagian belakang sedikit. Apa tumit itu? Apa tuh? Bagian belakang kaki ya. Cuman ya bagian telapak kaki bagian belakang tuh namanya tumit. Ya tapi biasanya ya perempuan sholat ya semua kaki ya tertutup gitu. Nah, adapun muka, garis muka itu ya garis di mana rambut tumbuh sampai dagu. Nah, segini nih. Karena ini bukan muka, ini bukan muka. Jadi kalau mau kena begini ya nggak boleh. Jadi segini nih. Karena bagian muka itu ya kalau bagian atas sampai samping itu di mana rambut tumbuh. Nah, itu yang harus tertutupi di luar itu, sama bagian dagu bagian bawah, leher atau bagian bawah muka. Ini tuh aurat, ini harus tertutup. Wal wuqufu ala makanin tahir. Yang ketiga, menyiapkan tempat atau tempat sholatnya berdasarkan tempat yang suci. Wukuf itu berdiam diri untuk pelaksanaan sholat sampai batas sholatnya ala makanin tahir, atas tempat yang suci. Maksudnya minim-minimnya kita sholat itu kira-kira nih sekeramik cukup buat sholat ya. Sekeramik ini, batas keramik cukup ya buat sholat ya.
Kira-kira ini tumit bagian belakang ini garisnya, ini ujung keramik depannya ini batas kening nempel ke tanah, ke lantai. Di depannya ada tai kebo misalnya depannya ada tai kebo, belakangnya tai ayam, sekelilingnya, itu tetap sah. Tapi ilok mau sholat begitu, atau kemudian harus dibersihin sekitarnya supaya sholatnya khusyuk, nyaman, tidak mencium aroma yang aneh-aneh. Jadi batas minimalnya wal wuquf ala makanin tahiriyah, batas tempat dia sholat dari ujung tumit belakang sampai bagian kening dia sholat. Nah, kalau bahasa sekarang itu teritorialnya harus suci gitu. Di luar dia ada najis tidak masalah gitu. Nah, tapi hendaknya kalau najis berserakan ya, apalagi di masjid ya, harus benar-benar dikondisikan untuk suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, yang keempat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melakukan sholat adalah dia mengetahui dengan masuknya waktu sholat. Wajib tahu waktunya masuk sholat. Ini kondisi di mana syariat tidak ada media alat bantu. Katakanlah kita di tengah hutan, ya zaman dulu ya mengandalkan matahari. Kalau enggak mendung, kalau matahari bayangan kita sudah sedikit condong ke arah timur, sedikit tergelincirnya matahari ke arah barat, berarti waktu sholat duhur. Kalau bayangan kita sedikit lebih panjang dari badan kita, berarti sudah memasuki waktu asar. Jadi waktu, tahu banget waktu dengan masuknya waktu sholat. Lah beruntung sekali sekarang, lebih yakin misalnya. Sekarang lebih yakin dengan berbagai media. Dia tidak perlu lihat matahari, bahkan mungkin tidak perlu dia lihat jam. Ketika sudah terdengar azan, berarti sholat duhur. Ada medianya, ada yang azan gitu. Atau sholat asar ada azan, semua 5 waktu ada azannya. Lah ini kondisi di mana memang tidak ada media apapun, tidak ada alat apapun. Dia harus tahu, karena tidak mungkin seseorang melaksanakan sholat waktunya nggak tahu. Memang lagi mati lampu, pokoknya tidak ada sama sekali sarana penunjuk waktu. Mana mendung misalnya, ya paling dikira-kira. Ya nggak mungkin misalnya baru jam 10 kita lihat sholat duhur, kan nggak mungkin. Jadi mutlak bagi seorang yang hendak sholat, dia harus mengetahui dengan masuknya waktu sholat. Yes. Kalau kita tidur sambil duduk itu batal sholat? Tidak, selama pantat tidak terangkat, walaupun nyenyak. Nah, ini ada pembahasannya khusus ini. Jadi tidur, Pak, tidur dengan cara duduk, nyenyak tidaknya dia yang tahu dah. Dengan cara duduk itu tidak membatalkan sholat selama si pantat itu tidak terangkat. Sebab kata Nabi, apa tuh bol itu apa? Anus itu apa bahasa Nabi itu dalam hadisnya itu? Anus itu pengikat kesadaran. Ketika anusnya terangkat, berarti dia langsung terlena. Nah, jadi selama dia duduk tidak bersandar, ya artinya duduk murni. Kalau bersandar ya tetap batal. Selama dia tidur sambil duduk dan pantatnya tidak terangkat, maka sah.
Dan ini pernah dialami oleh Nabi dan para sahabat ketika sholat maghrib menunggu sholat isya, itu pada ketiduran. Dan Nabi menyampaikan bagi yang tidurnya tidak mengangkat, ya tadi maksudnya tidak mempraktekkan itu, lanjutkan sholat. Gini maksudnya, ini kan kita tidur, kita akan tersadar dengan terkaget ketika kita terbangun tidak normal. Beda kalau tidur yang murni tidak batal, ya ketika dibangunkan paling gitu. Tapi kalau misalnya begini, terbangunnya begini, ini ngangkat Pak. Kalau udah ini ngangkat, otomatis batal. Selama ini pantat antang, mutamakin itu antang di tempatnya sampai dia terbangun, maka tidak batal. Tapi ketika sekali dia terbangun karena ngantuk, terus kan biasanya sering lihat orang lagi dengar khutbah khutbah Jumat itu, emang setan kuat-kuat banget itu. Ya. Hampir tersungkur, ya otomatis si pantat terangkat, itu otomatis batal. Jadi syaratnya dia tidak batal selama dia tidurnya duduk tidak bersandar, duduk di tempatnya anteng, tidak terangkat pantatnya, maksudnya bool itu ya, itulah pokoknya, maka tidak batal. Jadi ada riwayat hadisnya ada. Itu ada pernah kayaknya dulu udah lama banget, itu bab berkaitan pembahasannya itu bab mubtilatil wudu, kalau tidak salah, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Itu sudah pernah dibahas mungkin 2 tahun yang lalu. Hadisnya juga sampaikan dulu. 2 tahun 3 tahun lebih dah. Taklim udah 3 tahun lebih ya. Lebih ya. Jadi jadi tolong, ini mungkin bagus pertanyaan Ustaz itu memancing kesadaran buat semuanya. Padahal beliau tahu sebenarnya, cuma pura-pura nanya. Bisa jadi beliau menyaksikan ketika sholat Jumat berlangsung, mau negor kagak enak ya. Tapi kita yang tahu, misalnya depan kita atau kita menyaksikan orang yang model tidur begitu prakteknya kayak tadi, ingetin Pak, kasihan, ingetin suruh wudu lagi. Ketika tadi tidur dia kebangunnya begini, intinya nampak ini terangkat, ingetin, disuruh wudu lagi. Kasihan, percuma, karena sudah batal gitu. Kasihan. Oke, lanjut ya. Kemudian wastiqbalul qiblati, syarat yang kelima yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak memasuki waktu sholat, hendak sholat, yaitu menghadap kiblat. Hiyal ka'batu, al kiblatu hiyal ka'batu, yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah. Wasumiat kiblatan, Ka'bah dinamakan kiblat li'annal musalli yuqabiluha, karena sungguh orang yang hendak sholat atau orang yang sholat yuqabiluha, menghadap Ka'bah. Jadi kiblat itu artinya berhadapan. Nah kebetulan karena ini pembahasannya adalah sholat berhadapan, wajibnya orang ketika sholat itu ke arah Ka'bah, maka Ka'bah disebut kiblat gitu. Wastiqbaluha, menghadap kiblat, syartun, itu salah satu syarat li sihhati sholati, untuk sahnya sholat, fi haqqil qadiri. Nah ini lagi-lagi fi haqqil qadiri, bagi hak orang yang mampu. Seseorang tidak mampu menghadap kiblat karena berbagai kemungkinan. Bisa karena sakit, maka bagi yang sakit, ketika dia sanggup berdiri, kalau masih sakit masih sanggup berdiri, berdiri aja. Nggak sanggup berdiri maka sambil duduk, nggak sanggup duduk maka tidur miring, tidur miring. Nggak sanggup tidur miring maka tidur terlentang. Usahakan muka menghadap kiblat.
Lah kalau terlentang ya di sini kakinya. Kalau miring ya gini atau gini semampunya dah. Mau miring kanan, mau miring kiri semampunya. Yang penting muka menghadap kiblat. Itu berkaitan dengan orang yang sakit. Nah kebetulan kalau di rumah sakit kan memang ranjangnya nggak sesuai arah kiblat. Ya udah semampunya. Ini di sini kan bicara wastiqbaluha syartun li sihhati sholati fi haqqil qadiri. Menghadap kiblat itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat bagi yang mampu. Kalau nggak mampu semampunya. Kalau nggak mampu ya udah sebisanya. Itu berkaitan dengan orang yang sakit. Ada orang sehat tapi dia tidak berdaya oleh keadaan. Misalnya suasana perang. Suasana perang ketika memang dikondisikan mampu menghadap kiblat, hadap kiblatlah. Ketika tidak mampu karena suasana perang, tempatnya tidak memungkinkan, ya udah sebisa-bisanya, nggak bisa menghadap kemanapun boleh. Suasana perang, dia tidak sakit, sehat, ya nggak perang, suasananya normal, cuman dia tidak berdaya oleh keadaan karena kendaraan. Kalau kendaraan pribadi mah enak, sewaya-waya sholat berhenti, sekar pedewek berhenti. Masalahnya kalau kita naik kendaraan umum, misalnya bis, dalam perjalanan jarak jauh waktunya sholat tiba, mending kalau kita bisa kompromi dengan sopirnya. Pak sopir, boleh nggak berhenti buat sholat sebentar? Ya yang lain juga pasti pengen pada sholat, Pak supir juga mungkin sholat. Kata Pak supir, udah nanti nunggu pom bensin, biasanya begitu, atau nunggu mesin pinggir jalan. Kalau kita bisa mengkondisikan itu ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa karena situasi kondisi tertentu, ya misalnya sepanjang jalan tol begitu, kita tidak tahu ini keluar tol kapan ini, ya kita juga nggak berdaya ngatur supir, karena supir yang punya kuasa mengendalikan kendaraan. Ya sudah, semampunya kita bersuci, kita sholat, usahakan pertama kali menghadap kiblat, pertama kali. Setelahnya menghadap kemana aja terserah dah, karena kan gak mungkin kendaraan lurus terus. Usahakan pertama kali ketika memulai takbiratul ihram menghadap kiblat, setelahnya terserah. Sambil berdiri kayaknya nggak susah, ya sambil duduk lah, semampunya, ruku segimana, sujud segimana dikira-kira. Yang paling unik mungkin di antara hadirin pernah lihat, saya pernah lihat Pak, video viral orang sholat arahnya beda-beda, ada yang menghadap sana, ada yang sana. Pokoknya orang sholatnya beda-beda lah. Di kapal. Bisa jadi ketika dia memulai sholat ngadep kiblat, Allahu Akbar, itu ngadep kiblat dia. Tahu-tahu kapal belok, kan ngadep sana dia. Lah orang yang kemudian nyusul sholat dia ngadep sana kan, udah beda lagi nih, belok lagi terus. Yang penting ketika memulai menghadap kiblat, semampunya menghadap kiblat. Setelahnya itu di luar kendali kita, karena nggak mungkin kita mengkondisikan pokoknya saya selama sholat pengen ngadep kiblat terus, itu kan nggak mungkin Pak. Misalnya nih kita ngadep lagi naik kapal, ngadep kiblat, kapal belok sana, gitu kan, belok sana kapal, gitu kan, terus kita begini gitu ya, antara sana, masa kita banyak gerak lagi sholat? Nggak mungkin. Ya udah, yang penting ketika memulai menghadap kiblat itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu, misalnya dia di tempat asing, ya sudahlah, kemanapun, Allah Maha tahu atas kemampuan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.